Halo penikmat film, selamat datang kembali di Recap Movie. Oke, di kesempatan kali ini Recap Movie akan mengulas alur film yang menceritakan hubungan kisah antara dua gadis remaja yang tak bisa dipisahkan hingga di akhir kematiannya, dan juga masuknya pihak ketiga di antara hubungan mereka. Jadi di sini ada Lena sebagai pemeran utama, Josephine sang pasangan, Fabian pasangan pihak ketiga, dan Philippa sebagai pemeran antagonis. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, terima kasih ke kalian yang udah klik tombol like dan subscribe. Subscribe. Film dibuka dengan menunjukkan suasana di sekitaran sekolah yang cukup elit nampaknya. Dan nampak juga beberapa siswa yang tengah asik bermain bola. Sementara di dalam ruang kantor kepala sekolah, seorang siswi bernama Lena sedang mendaftarkan diri sebagai murid baru di sana. Ya, dia adalah pemeran utama di film ini. Setelah beberapa pertanyaan seleksi dari kepala sekolah, akhirnya ia diterima, lalu diantar ke kelasnya. Dan ketika berada di dalam kelas, seorang siswi yang bernama Philippa menunjukkan sikap yang tak sukanya dengan keberadaan Lena sebagai murid baru di kelasnya. Mereka tahu kalau si Lena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Karena di sekolah mereka hanya berasal dari keluarga kelas atas. Di jam istirahat, Lena nampak duduk sendiri di pinggir taman sambil mengamati kegiatan beberapa siswa yang tengah asik bermain lacrosse di hadapannya. Dia juga melihat Philippa yang menjadi salah satu dari pemain tersebut. Dan nampak masih kesal dengan sikap Philippa ketika berada di kelasnya tadi. Philippa adalah seorang siswi yang ditakuti oleh teman-temannya. Selain kaya, dia adalah anak dari pemilik sekolah tersebut. Lena kemudian berusaha menyapanya, namun dia malah diacungkan dan pergi meninggalkan Lena. Namun setelah beberapa langkah Lena pergi, Philippa kembali menjahili Lena dengan memukulkan bola lacrosse ke arah Lena dengan sangat keras. Lena pun langsung jatuh akibat hantaman bola yang mengenainya. Kemudian datanglah seorang siswi cantik yang menghampiri dan menolong Lena, lalu mengajaknya berkenalan. Dia adalah Fabian, salah satu murid yang berasal dari keluarga yang tak kalah kaya dengan Philippa. Dan akibat dari perbuatannya, Philippa pun dikenakan sanksi dari sekolah, karena Fabian melaporkan perbuatannya ke kepala sekolah. Di saat pulang, Lena kembali ke taman, dan tak lama dia dihampiri oleh seorang temannya yang datang tiba-tiba. Lena juga menceritakan tentang pengalaman pertamanya di sekolah kepada temannya. Dia adalah Josephine yang merupakan kekasih masa lalu dari Lena. Mereka pun pulang. Namun Lena dan Josephine mampir di sebuah swalayan untuk membeli beberapa perlengkapan makan malam mereka. Dan setiba mereka di rumah, Josephine menyarankan untuk mencat rambut Lena. Namun hasil cat rambut itu tidak disukai oleh Lena. Kemudian ia marah lalu memotong rambutnya sendiri. Lena pun kemudian menyuruh Josephine untuk pergi meninggalkannya. Di sisi lain terlihat Philippa yang nampak diikuti oleh seseorang. Lalu tiba-tiba saat ia berada di kamar mandi, ia merasa ada sosok yang mendorong dari belakang dengan sangat keras yang membuatnya hingga terjatuh pingsan. Keesokan harinya, Philippa menceritakan kejadian semalam kepada teman-temannya. Temannya mengira bahwa salah satu dari pihak sekolah sebelah lah yang melakukan hal tersebut. Di sela-sela mereka mengobrol, lalu tiba-tiba Lena datang. Dia terlambat datang sekolah dengan rambut yang nampak berantakan. Tak tinggal diam, Philippa kemudian mengatakan kalau Lena nampak sangat menyedihkan dengan tampilan rambutnya. Dan di waktu jam istirahat, Lena kembali dihampiri oleh Fabian. Fabian mengatakan bahwa gaya rambut Lena sangat cocok dengannya. Dia memuji karena tampilan rambut tersebut berbeda dengan gaya orang lain. Di sini juga diperlihatkan kalau Fabian nampaknya sangat menyukai Lena dari tatapannya ke Lena yang tak biasa. Singkat cerita, di saat pulang Fabian mengajak Lena mampir mengunjungi rumahnya. Di sana Lena berkata bahwa hidup Fabian sangat nyaman. Ia juga berkata kalau suatu saat ia ingin pergi berlibur mengelilingi Eropa dan melihat keindahan di sana. Tapi di sela-sela pembicaraan mereka tiba-tiba Lena melihat Josephine di luar yang nampaknya terlihat terdiam marah. Lena pun dengan segera pergi dari rumah Fabian untuk menemui Josephine. Lena bertanya kepada Josephine
perihal kejadian yang menimpa Filipa di malam hari. Josephine pun menjelaskan kalau dialah yang telah mendorong Filipa karena dia kesal atas perlakuan kasarnya terhadap Lena. Keesokan harinya, di saat Lena berolahraga, pelatih dari tim lacrosse tertarik untuk mengajak Lena ikut gabung di timnya. Dan mulailah Lena ikut gabung di tim lacrosse mereka. Namun sepertinya Filipa tidak menyukai keberadaan Lena di situ. Hal itu terlihat jelas dengan rencana yang akan dibuat Filipa bersama temannya untuk mengeluarkan Lena dari kelompoknya. Selesai latihan, Lena kemudian pergi ke ruang ganti. Namun tak berselang lama, kelompok dari Filipa datang dan salah satu dari mereka masuk ke kamar ganti untuk menyakiti Lena. Tapi tiba-tiba seseorang datang lalu mendorongnya hingga ia jatuh pingsan. Lena pun berhasil kabur. Dia berlari sambil menangis dan membawa pakaiannya. Dan dari kejadian itu, akhirnya mereka dibawa ke ruang kepala sekolah untuk dimintai keterangan. Namun di sini Filipa menjelaskan bahwa dirinya dan temannya adalah korban, dan Alena lah yang telah mencelakai temannya. Dari keterangan mereka, kepala sekolah akhirnya memaafkan mereka berdua. Namun di sini Lena diingatkan agar tidak kembali melakukan hal kekerasan lagi kepada temannya. Kalau tidak, dengan terpaksa dia akan dikeluarkan dari tim lacrosse dan juga dari sekolah. Lena yang depresi kemudian dia pergi dan berlari dari sekolah. Fabian yang mengetahui hal tersebut, kemudian ia mencoba berlari mengejar Lena. Namun kemudian Filipa datang dan mengatakan agar dia harus dikeluarkan dari sekolah. Karena dia merasa Lena mengalami gangguan mental dan sangat berbahaya jika berteman dengannya. Lena pun nampak di taman. Tak berselang lama kemudian Josephine datang dan mengatakan kalau dia tidak ingin ada seseorang yang menyakiti Lena. Tapi di sini Lena tetap menyalahkan Josephine. Dia berkata agar tidak lagi mencampuri urusannya dan menyuruh Josephine untuk menjauh darinya. Keesokan harinya Fabian datang untuk mengunjungi Lena. Fabian juga membawakan makan agar Lena tidak sakit karena sudah mengalami banyak masalah yang menimpanya. Di sana mereka berdua mengobrol dan bermain hingga larut malam. Dan singkat cerita, ketika Fabian pulang, ia tiba-tiba terpental dari sepedanya. Ia juga melihat sosok Josephine yang hendak membunuhnya, namun dia tidak berkata apa-apa. Lalu Josephine pergi meninggalkan Fabian yang terluka parah. Keesokan harinya, Lena datang ke tempat psikiater. Di sana ia bercerita tentang Josephine yang selama ini selalu mengikuti dan mengganggu kehidupannya. Ternyata Josephine adalah mantan Lena yang meninggal 6 bulan lalu. Tapi meski sudah meninggal, ia selalu datang mengunjungi Lena. Hal itu terungkap ketika Lena berbicara dengan sang psikiater. Sang psikiater juga menyarankan agar Lena mengunjungi makam sahabatnya. Ketika di sekolah, Lena kembali bertemu Filipa. Filipa kemudian berkata kalau Fabian sudah diserang oleh seseorang tadi malam, yang membuatnya terluka parah hingga harus dirawat di rumah sakit. Mendengar hal itu, Lena langsung kaget dan bergegas pergi menjenguk Fabian di rumah sakit. Fabian kemudian menjelaskan tentang kronologi kejadian yang sudah menimpanya di saat ia pulang dari rumah Lena. Lena pun tampak shock karena Fabian menjelaskan ciri-ciri dari orang itu sesuai dengan Josephine. Lena pun bergegas pergi tanpa berkata apapun kepada Fabian. Dan ketika hendak keluar dari rumah sakit, Lena kembali didatangi Josephine. Lena pun langsung menyalahkan Josephine karena telah berusaha mencelakai teman baiknya. Tapi di sini Josephine mengelak kalau dia tidak berbuat apa-apa. Dia malah menyalahkan Fabian karena kurang berhati-hati dalam menggunakan sepeda. Keesokan harinya, ketika guru pelatih mengadakan pemilihan anggota tim lacrosse, dia tidak memasukkan Filipa masuk di timnya. Lantas Filipa langsung mendatangi kepala sekolah. Dia protes karena dia merasa dia seharusnya masuk di tim tersebut. Namun kepala sekolah berkata dia tidak bisa membantunya karena itu adalah urusan dari guru pengajar mereka. Filipa pun kemudian pergi ke sebuah gereja. Di sana dia menangis karena dia tidak bisa masuk di tim lacrosse untuk pertandingan final nantinya. Di sisi lain, sementara Lena kembali datang menjenguk Fabian di rumah sakit. Lena bercerita bahwa dirinya terpilih masuk tim untuk pertandingan final dan meminta Fabian untuk datang melihatnya. Mendengarnya, Fabian ikut merasa senang, berjanji kepada Lena akan mengajaknya berkeliling Eropa andai dia berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan dia juga mengatakan bahwa ia sangat menyukai Lena.
Dan akhirnya... Oke, singkat saja pertandingan pun dimulai. Lena berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan mencetak beberapa gol di gawang musuh. Sementara terlihat Filipa yang nampak murung hanya melihat kegembiraan mereka. Lalu Fabian datang dan langsung memeluk Lena dengan semangat. Dia merasa bangga dan kagum dengan permainan Lena. Lalu mengajaknya untuk ke pesta dan merayakan kemenangannya nanti malam. Di malam harinya Filipa tiba-tiba mendatangi rumah Lena. Dia pun masuk ke kamar Lena untuk lebih mencari tahu tentang Lena. Di sana ia menemukan berbagai macam kenangan Lena dengan Josephine, termasuk foto-foto seksi keduanya. Sementara di sisi lain Lena dan Fabian dan tim lacrosse-nya tengah asik merayakan pesta kemenangan. Lena dan Fabian nampak begitu menikmati pesta tersebut, hingga akhirnya mereka melakukan adegan mantap-mantap di malam itu. Oke guys, di sini gue nggak bisa nyeritain gimana rasanya mereka melakukan adegan tersebut, karena menurut gue itu rasanya hambar dan nggak. Oke, lanjut. Sementara Lena dan Fabian bermantap-mantap, tiba-tiba Filipa datang. Dia berniat mengacaukan pesta tersebut dengan memberitahu semua orang bahwa Lena adalah orang yang aneh dan punya sifat yang tak normal. Lalu ia juga menunjukkan foto-foto tidak senonoh milik Lena dan Josephine kepada semua orang termasuk Fabian dan menyebarkannya di handphone mereka yang ada di pesta tersebut. Lena yang sehabis mantap-mantap, ia pun datang dan terkejut melihat apa yang dilakukan Filipa. Sementara Filipa terus menjelek-jelekan Lena, berkata Lena adalah seorang yang tidak normal, atau kata lain psikotron ya. Dan dia sudah berpacaran dengan gadis yang sudah meninggal, yaitu Josephine. Tak sampai di situ, Filipa kemudian memukul Lena dengan tongkat lacrosse hingga membuatnya jatuh tersungkur karena dia beranggapan bahwa dialah yang seharusnya masuk di tim lacrosse. Lena pun kemudian berlari menjauhi pesta sambil terbata-bata. Namun semua yang hadir di situ menyuruh Filipa untuk pergi karena dia sudah bersikap terlalu kasar kepada Lena hingga memukulnya dengan sangat keras. Filipa pun kemudian pergi menyusul Lena. Dan ketika dia berada tepat di belakangnya, di saat itu juga Filipa kembali memukul Lena dengan sangat keras. Dia juga berkata untuk menunjukkan sosok Josephine muncul kepada Lena. Dan seketika itu tiba-tiba Josephine muncul lalu membunuh Filipa hingga ia bercucuran darah. Dengan ketakutan Lena pun berlari menjauhi mayat Filipa. Namun Josephine berhasil menyusul dan tiba-tiba sudah ada di hadapannya. Lena kemudian berkata agar Josephine menjauh dari kehidupannya karena dia sudah berbuat terlalu kasar kepada Filipa hingga membunuhnya. Sambil marah, Lena terus berusaha menikam tubuh Josephine, namun tidak bisa mengenainya, hingga akhirnya pisau tersebut mengenai tubuhnya sendiri. Dan di sini ini kita diperlihatkan tentang kematian Josephine yang ternyata akibat dari kebodohan Lena yang mendorong tubuh Josephine ke sungai hingga ia tewas. Dan di scene akhir kita diperlihatkan kedatangan Fabian yang berusaha untuk menolong Lena dengan mencari bantuan. Namun semua sia-sia karena Lena sudah tidak bernyawa. Oke guys, sebelum saya akhiri video ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe karena masih banyak lagi film-film yang akan kami rekap di channel ini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.